Kecerdasan buatan atau AI itu udah bukan lagi cerita di film fiksi ilmiah. AI udah ada di sini, sekarang, dan lagi ngubah cara kita kerja, berkarya, dan bahkan cara kita hidup. Tapi dengan kekuatan sebesar ini, muncul juga pertanyaan-pertanyaan etis yang dalam banget. Nah, yuk kita bareng-bareng coba selami dunia etika AI yang rumit ini. Oke, jadi perjalanan kita hari ini gimana? Pertama, kita bakal lihat seberapa jauh sih AI udah meresap ke hidup kita. Terus, kita akan bongkar sisi lain dari koin ini. Risiko-risiko yang ada di baliknya. Dari situ, kita lanjut lihat gimana dunia mulai bersuara, menuntut adanya aturan main. Lalu, kita akan saring semua itu jadi beberapa prinsip kunci untuk AI yang bisa kita percaya. Dan yang paling penting, kita tutup dengan kenapa semua ini penting banget buat kita semua. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Penting banget buat kita sadar, AI itu bukan sesuatu yang bakal datang di masa depan. Enggak, AI itu udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, seringkali tanpa kita sadari. Biar kebayang seberapa cepatnya ini, kita ambil contoh ChatGPT. Bayangin deh, 100 juta pengguna cuma dalam 2 bulan. Gila kan? Sebagai perbandingan, Instagram aja butuh lebih dari 2 tahun buat sampai di angka segitu. Ini bukan sekedar adopsi biasa, ini tuh ledakan. Benar-benar jadi salah satu teknologi dengan pertumbuhan tercepat dalam sejarah. Dan yang keren, ini tuh bukan cuma mainannya perusahaan teknologi raksasa. Justru luar biasanya adalah gimana AI ini bikin banyak hal jadi mungkin buat semua orang. Lihat aja deh, usaha kecil sekarang bisa pakai alat AI buat hal-hal inti. Mulai dari bikin nama bisnis, desain logo, sampai produksi video. Teknologi yang tadinya canggih dan mahal, sekarang jadi bisa diakses sama siapa aja. Tentu saja, seperti kata pepatah, kekuatan besar datang dengan tanggung jawab besar. Dan tentunya risiko yang besar juga. Sekarang kita geser sedikit dari manfaatnya ke tantangan-tantangan yang mau nggak mau datang bareng teknologi sekuat ini. Nah, disinilah letak dilema etisnya AI. Di satu sisi, ada janji yang luar biasa. Produktivitas kita bisa meroket, kita bisa dapat bantuan buat jadi lebih kreatif, bahkan bisa mecahin masalah-masalah paling rumit di dunia. Tapi di sisi lain, ada bahaya yang nyata banget. Pekerjaan yang tergantikan, informasi bohong yang menyebar luas, dan masalah mendasar seperti bias dan kurangnya transparansi. Ini nih salah satu resiko paling gedenya, bias algoritma. Gini deh logikanya. Kalau kita ngajarin AI pakai data yang dari sananya udah nggak adil, si AI ini bukan cuma bakal niru, tapi malah memperkuat bias itu berkali-kali lipat dalam skala besar. Coba bayangin, keputusan diskriminatif soal siapa yang diterima kerja, siapa yang dapat pinjaman, atau bahkan dalam sistem peradilan. Semuanya terjadi otomatis dan melanggengkan ketidakadilan yang udah ada. Dan ini bukan cuma teori loh, resikonya nyata banget. Dengerin deh kutipan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK kita di Indonesia. Mereka menyoroti bahaya spesifik dari deepfake. Bayangin dampaknya, informasi palsu yang bisa memanipulasi pasar saham atau menghancurkan reputasi seseorang. Ini jadi bukti nyata betapa pentingnya kita bikin pagar pengaman di sekeliling teknologi ini. Salah satu tantangan terbesarnya adalah apa yang biasa disebut masalah kotak hitam atau black box. Jadi, beberapa sistem AI itu saking rumitnya, bahkan para ahlinya pun nggak bisa 100% ngejelasin kenapa si AI ngambil keputusan A bukan B. Ini jadi masalah besar kan? Kalau kita nggak ngerti kenapanya, gimana kita bisa benerin kalau ada yang salah? Gimana kita bisa minta pertanggungjawaban? Untungnya, ngelihat semua tantangan ini, pemerintah dan organisasi di seluruh dunia nggak tinggal diam. Sekarang ini lagi ada gerakan global yang makin kuat buat nentuin aturan main untuk AI. Dan ini gerakannya bareng-bareng loh di seluruh dunia. Kita lihat deh dimulai dari standar etika global UNESCO di tahun 2021. Nggak lama, di 2023, Amerika Serikat dan Tiongkok juga ngambil langkah. Puncaknya, di 2024, Uni Eropa bikin gebrakan dengan AI Act-nya. Ini adalah hukum komprehensif pertama di dunia yang ngatur AI berdasarkan tingkat risikonya. Ini benar-benar tonggak sejarah. Oke, jadi dari semua aturan dan regulasi yang kelihatannya rumit itu intinya apa sih? Kalau kita coba saring, sebenarnya kita bakal nemuin beberapa prinsip inti yang selalu muncul. Inilah fondasi untuk membangun AI yang bisa kita percaya. Pada dasarnya, semuanya itu mengerucut ke 3 pilar utama ini. Pertama, keadilan, supaya hasilnya nggak berat sebelah. Kedua, transparansi, biar kita semua ngerti cara kerjanya. Dan yang paling penting, akuntabilitas, buat mastiin manusia yang tetap pegang kendali penuh.
Mari kita bedah satu-satu ya, mulai dari keadilan. Ini bukan cuma soal gimana caranya menghindari hasil yang jelek, tapi lebih ke gimana kita secara proaktif, secara sengaja merancang sistem yang adil dari awal. Artinya, kita harus bersihin bias dari data yang kita pakai buat ngelatih AI dan bikin algoritma yang justru mendorong kesetaraan. Tujuannya satu, mastiin teknologi ini memberdayakan semua orang, bukan cuma segelintir aja. Nah, pertanyaan ini membawa kita balik lagi ke masalah mendasar yang tadi kita bahas. Kalau kita nggak bisa ngintip ke dalam cara kerja AI, gimana dong kita bisa mastiin dia adil? Pertanyaan ini langsung mengantar kita ke prinsip inti berikutnya. Jawabannya ada di pilar kedua, transparansi. Artinya, kita harus bisa nanya ke sistem AI, kenapa kamu bikin keputusan kayak gini? Dan kita harus dapat jawaban yang masuk akal. Untuk hal-hal yang krusial kayak pengajuan pinjaman atau diagnosis medis, penjelasan ini bukan lagi sekedar fitur tambahan, tapi ini adalah hak mendasar kita. Dan pilar ketiga, ini yang mungkin paling krusial, akuntabilitas. Poinnya sederhana banget, teknologi nggak bisa dijadiin kambing hitam. Manusia, entah itu developernya, perusahaannya, atau pemerintahnya, harus bertanggung jawab penuh atas apa yang AI lakukan. Untuk sistem-sistem berisiko tinggi, kayak mobil tanpa sopir, kendali manusia itu harga mati. Kita harus selalu punya tombol darurat. Oke, mungkin prinsip-prinsip tadi kedengarannya agak tinggi ya, agak abstrak, tapi percaya deh, dampaknya itu personal banget buat kita. Yuk, kita lihat gimana semua ini ngaruh ke hidup kita sehari-hari. Kalau aturan main AI ini jalan dengan baik, artinya apa buat kita? Artinya pengajuan pinjaman kita jadi lebih adil, nggak ditolak cuma gara-gara algoritma yang bias. Artinya risiko kita ketipu deepfake jadi lebih kecil, data pribadi kita lebih terlindungi. Artinya juga teknologi baru dirancang buat jadi partner kerja kita, bukan buat menggantikan kita. Dan artinya kita berhak dapat penjelasan kalau ada keputusan otomatis yang ngaruh ke hidup kita. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget, dan yang menarik, ini dihasilkan oleh AI. Intinya adalah, AI ini bukan soal teknologi-teknologi itu sendiri. Tujuannya adalah gimana kita pakai teknologi ini sebagai alat untuk memberdayakan kita, untuk bikin kita jadi lebih hebat, bukan buat menggantikan interaksi antar manusia yang berharga. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. AI itu pada dasarnya adalah cerminan dari data yang kita kasih, nilai-nilai yang kita tanamkan di kodenya, dan batasan-batasan yang kita tetapkan. Saat kita membangun masa depan bareng AI, tanggung jawab kita semua adalah untuk memastikan kita mengajarkan pelajaran yang benar, pelajaran tentang keadilan, transparansi, dan yang terpenting, kemanusiaan.